Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Wahyu Adi Nugroho, guru IPA kelas 7 semester 1 Ponpes SMP ITA Salam Masaran Sragen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pembelajaran jarak jauh hari ini, mari kita bersama-sama selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan semoga selalu santri-santriku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bisa dilihat di layar atau di monitor atau di smartphone anak-anak dan santri-santriku. Kita di sini akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan atau dua pertanyaan, yaitu mengapa kita harus belajar IPA dan apa tujuan belajar IPA. Apa sih kegunaan kita belajar IPA itu apa? Kita harus tahu sebelum kita melangkah lebih jauh, berkecimpung lebih jauh, terjun lebih jauh, belajar IPA. Mumpung ini masih di awal, kita harus tahu dulu apa sih kegunaan kita belajar IPA. Oke, lanjut. Dengan belajar IPA, salah satu kegunaannya yang pertama adalah kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Ada yang tahu mengapa matahari bisa bersinar? Dengan kita belajar IPA, nantinya kita tahu mengapa matahari itu bisa bersinar, sumber sinarnya itu dari mana, dan mengapa ada siang dan mengapa ada malam, dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya, dengan kita belajar IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Misalkan kita menanam jagung, kita bisa memperkirakan supaya jagung ini nanti tumbuh dengan baik. Kita harus paham cara-cara menumbuhkan jagung itu. Dengan belajar IPA, harapannya kita mampu cara-cara menanam jagung yang nantinya ingin menjadi petani yang sukses menanam jagung, padi, kemudian kacang atau tanaman yang lainnya, supaya kita bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Kita tentunya harus paham ilmu, khususnya ilmu IPA. Oke, lanjut. Dengan belajar IPA, kita mampu menyelesaikan masalah di sekitar kita. Kita tahu di sekitar kita banyak sekali masalah. Contohnya masalah pencemaran lingkungan. Di sini dengan belajar IPA kita tentunya dapat menyelesaikan masalah. Yang dicontohkan di sini adalah bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Banyak di sekitar kita, lingkungan sekitar kita tercemar. Salah satunya sungai itu keruh, tercemar. Dengan kita belajar IPA, kita bisa tahu caranya bagaimana untuk membersihkan air sungai yang sudah tercemar. Oke, lanjut. Kegunaan kita belajar IPA itu supaya kita terbiasa untuk berpikir logis dan sistematis. Logis itu berdasarkan logika dan sistematis itu berurutan atau tersistem. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Jadi, ketika kita mendapatkan data penelitian, kita sudah bisa menyimpulkan data-data ini nanti arahnya seperti apa. Lanjut. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari.
pola-pola keteraturannya. Gambar A kita bisa lihat gambar atom, ya, pola atom yang diperbesar, sedangkan yang B adalah galaksi di jagat raya yang diperkecil. Gambar A diperbesar dan gambar B diperkecil. Ya, dengan adanya ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui, kita bisa meneliti dan memahami tentang pola-pola yang ada di sekitar kita. Nah, dengan belajar IPA kita bisa tahu tentang hal ini, dari hal yang renik atau hal yang kecil yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, hingga galaksi di jagat raya yang sangat besar sekali, ya, yang kita juga tidak bisa melihatnya secara detail tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Lanjut, seperti alat bantu di sini seperti teropong, ya. Teropong yang bisa mencapai jagat raya, ya, galaksi di jagat raya. Lanjut, objek IPA dan pengamatannya itu meliputi benda yang renik atau sangat kecil, ya, seperti halnya virus, ya, di gambar yang sebelah sini, ya. Itu ada gambar virus, kemudian ini ada gambar pohon. Pohon juga merupakan objek kajian dari IPA. Kemudian di sini ada gambar laut, ya, bawah laut, ya, keindahan terumbu karang, atau gambar fenomena yang ada di laut. Jadi IPA itu belajar ini. Perlu diketahui bahwa penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk mempermudah pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita golongkan menjadi fisika, kemudian kimia, kemudian biologi, dan yang terakhir ilmu bumi dan antariksa. Fisika seperti yang telah kita ketahui mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik, ukuran yang sangat kecil, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang terakhir ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, kemudian bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Lanjut. Sebelum masuk ke tugas yang selanjutnya, di sini akan sedikit saya bahas mengenai tugas yang sebelumnya, ya, seperti yang sudah saya berikan di video atau pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Tugasnya seperti ini. Kemudian setelah saya koreksi, saya teliti, ya, kemudian saya ilustrasikan, ya. Ini bisa mewakili atau bisa menambah, ya, bisa menambah pemahaman dari adik-adik tentang materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Misalkan di sini ada dua jawaban, dari dua siswa. Yang pertama siswa atau santri bernama Aldo. Yang kedua adalah jawaban dari Doni, ya. Doni. Kita lihat jawaban Aldo. Ya, Aldo ini mempunyai adik, ya. Diukur menggunakan penggaris tingginya 100 cm. Kemudian Doni juga punya adik, ya. Mengukur dengan penggaris sama, tingginya 100 cm. Tetapi ketika diukur dengan jengkal Aldo, ternyata adik dari Aldo ini tingginya 10 jengkal. Kemudian untuk adik dari Doni
itu tingginya 9 jengkal. Kemudian Aldo mengukur ubin ya. Aldo mengukur ubin untuk panjang sisinya adalah 30 cm, dan kebetulan juga ubin rumah Doni juga 30 cm. Tetapi ketika diukur dengan jengkal Aldo itu 2 jengkal, sedangkan jengkalnya Doni itu 1,5 jengkal. Jadi Doni ketika mengukur ubin itu cuma butuh 1,5 jengkalnya saja, tapi untuk si Aldo itu butuh 2 jengkal. Kemudian untuk meja, panjangnya meja Aldo itu 60 cm sama meja Doni 60 cm, kemudian lebarnya 30 cm dan lebar meja Doni juga 30 cm. Tetapi ketika diukur dengan jengkal, panjang dari meja Aldo itu 4 jengkal, sedangkan panjang dari meja milik Doni itu 3 jengkal. Lebarnya untuk Aldo 2 jengkal dan lebar untuk Doni mejanya itu adalah 1,5 jengkal. Kita bisa mengamati ya, ternyata ketika mengukur dengan penggaris itu konsisten ya, sama. Tetapi ketika kita mengukur dengan jengkal itu ternyata ada perbedaan, sama-sama 100 cm, tetapi ketika mengukur dengan menggunakan jengkal, Aldo membutuhkan jengkal yang lebih banyak dibandingkan Doni. Nah, di sini kita bisa tahu perbedaan pengukuran penggaris dan jengkal. Kemudian untuk penjelasannya, misalkan ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut: panjang meja 6 jengkal Adrian, panjang meja 5,5 jengkal Edo, panjang meja 7 jengkal Emi. Mengapa hasil ketika pengukuran itu berbeda? Jelaskan. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal, ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemudian kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa, seperti gambar di bawah ini atau di slide selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang, atau satuan yang disepakati. Nah, ini disebut satuan baku. Jadi untuk mengukur itu kita harus mengukur dengan alat ukur. Dengan alat ukur itu nantinya ada satuan yang disepakati di setiap satuan yang disepakati, ini disebut satuan baku. Ini depa. Kita bisa lihat yang laki-laki depanya lebih, satu depanya itu lebih lebar daripada yang perempuan. Mengukur dengan satuan depa, bagaimanakah kemungkinan hasil pengukuran 2 orang terhadap panjang sebuah benda jika satuannya depa? Jelaskan. Tentunya akan berbeda. Misalkan yang laki-laki itu untuk mengukur meja, suatu meja itu cuma butuh 2 depa, sedangkan untuk yang perempuan ini untuk mengukur sebuah meja itu membutuhkan 3 depa. Kemudian ini adalah tugasnya. Tugasnya bisa dikerjakan. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tentang tugas yang sudah diberikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Kemudian akan saya berikan bocoran untuk pembelajaran selanjutnya, di mana
pada pembelajaran jarak di mana pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang besaran dan satuan ya. Di sini besaran pokok itu ada yang namanya jiwa SMP ya. Untuk nanti mudah menghafalkan macam-macam besaran pokok itu saya akan memberikan jembatan keledai yaitu jiwa SMP. J itu jumlah zat, kemudian I itu intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus atau kuat arus, S itu suhu, M itu massa, dan P itu panjang. Jiwa SMP, J itu jumlah zat, kemudian I intensitas cahaya, W waktu, A arus atau kuat arus, S suhu, M massa, dan P panjang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.